Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan temanku nih yang meraih prestasi di masa pandemi biarpun dia itu masih SMP. Masih duduk di bangku SMP tapi udah menang lomba loh. Dia itu dapat juara 1 lomba resensi film. Nah, kalian penasaran nggak kira-kira lomba resensi itu apa ya? Terus resensi film sendiri itu apa? Apa manfaatnya dan bagaimana dia bisa memulai karirnya di lomba resensi. Ya, maksudnya karir, bagaimana sampai dia bisa menang lomba resensi, dan mungkin ada tips-tips yang dia bakal kasih, kita bakal langsung ngobrol sama dia. Ya, namanya kalau orang yang jago ya, mungkin nggak semua tips dia akan kasih, nggak akan bocorin istilahnya ya. Tapi mungkin setidaknya kita bisa dengar sedikit pengalamannya dia ikut-ikut lomba resensi itu gimana. Oke, jadi stay tune ya. Nah, sekarang saya udah ada dalam Zoom-nya nih. Kita undang dulu ya temanku. Temanku itu namanya Natali. Jadi, kita undang dulu ya Natali. Kita share link-nya. Jadi, untuk ngobrol-ngobrol ini kita akan pakai Zoom meeting. Jadi, kita harus share dulu link-nya. Oke, sekarang kita sudah sama Natali. Hai Natali. Hai, Shalomi. Gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama Natali, tapi sebelum kita ngobrol, bagus kalau kita perkenalan diri dulu ya. Jadi, dari saya dulu nih, saya Shalomi, saya akan jadi hostnya gitu ya, yang akan bertanya mungkin sebagian pertanyaan untuk Natali. Oke, kalau Natali bisa perkenalan diri juga. Ya, halo, saya Ayulia Natali, biasa dipanggil Natali. Saya salah satu tamu yang diundang oleh Shalomi untuk bisa masuk dalam video ini. Saya dari Sekolah IPK Makassar, saya kelas 91. Oke, jadi kita akan langsung ngobrol-ngobrol ya, tapi ini ngobrolnya santai aja, jadi gak usah takut, gak akan ditanya yang berat-berat kok. Oke, jadi tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung ya dengan cara like, share, subscribe. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke intinya. Kita akan bertanya-tanya singkat. Nah, berhubung Natali yang lalu pernah menang lomba resensi kan? Lomba resensi film ya, kalau nggak salah. Nah, iya, betul. Menurut Natali sendiri nih, resensi film itu apa sebenarnya? Dan apa sih manfaatnya resensi film itu untuk apa? Menurut saya pribadi, resensi film itu adalah sebuah karya tertulis yang mengulas sebuah film. Dalam teks resensi itu ada sinopsis, kelebihan kekurangan film, kritik, atau tanggapan mengenai film tersebut. Manfaat resensi itu sendiri untuk memberikan identitas film secara ringkas kepada orang-orang yang ingin menonton film tersebut. Dari informasi tersebut, penonton film dapat lebih mengenal kira-kira siapa saja sutradaranya, pemainnya siapa, genrenya apa, dan kapan film itu diproduksi. Seperti itu. Oh, jadi kayak kasih informasi ke orang ya gitu tentang filmnya, seputar-seputar film. Iya. Nah, sebenarnya awalnya ikut lomba resensi itu karena apa? Sebenarnya secara pribadi saya itu waktu itu ikut lomba ini karena ditawarkan oleh salah satu guru. Sejujurnya saya juga baru tahu kalau ternyata ada lomba film resensi yang diadakan dari sekolah IPK lain. Jadi saat itu saya langsung ikut dan menerima ajakan tersebut. Oh, oke. Kalau belajar resensi sendiri dari kapan? Sudah mengenal, maksudnya belajar buat resensi yang baik itu dari kapan dan belajar dari mana? Belajar buat resensi itu dari kelas 8 SMP. Waktu itu salah satu guru membahas materi tentang resensi film, lalu saya belajar
bagaimana cara menulis teks resensi dengan baik, dan apa saja struktur yang terdapat di dalam sebuah teks resensi tersebut. Jadi dari pelajaran sekolah yang kemudian waktu dilombakan akhirnya bisa menang. Nah, kalau memang Natali suka buat resensi begitu, suka belajar buat resensi. Iya, karena saya sendiri jujur sangat suka menonton film. Dari karya tertulis, saya lebih suka nonton film daripada membaca buku juga suka, cuman lebih mengutamakan nonton film. Jadi itu ya yang menginspirasi juga untuk lebih belajar untuk buat resensi lebih baik, jadinya mau ikut lomba begitu. Iya, betul sekali. Karena Natali juara 1 nih, pasti Natali udah tahu tips-tips buat resensi yang baik, yang benar, yang lengkap itu gimana. Kalau dari Natali, apa tipsnya untuk supaya buat resensi yang baik dan menarik? Kalau saya sendiri ada beberapa tips yang bisa saya bagikan di sini. Yang pertama itu, kalian harus benar-benar memahami dan menyimak alur cerita tersebut dengan baik. Minimal menonton filmnya sekali. Setelah itu, yang kedua, ceritakan ulang alur cerita tersebut seringkas mungkin, sehingga para penonton tidak merasa seperti di spoiler ya istilahnya. Seperti kayak jadi kita sebisa mungkin meringkas cerita tersebut. Dan yang ketiga, susunlah teks dengan struktur resensi film yang baik dan benar. Perhatikan juga tanda baca, huruf kapital, dan sebagainya. Yang keempat, perhatikan pemilihan kata. Usahakan kita memilih kata-kata yang mudah untuk dipahami. Yang kelima, berikan penilaian sejujur-jujurnya tanpa melebih-lebihkan, sehingga para pembaca juga merasa bahwa karya ini memang sudah pantas untuk dinonton, untuk dinikmati, gitu. Wow, keren tipsnya, keren. Nah, kalau apa sih yang Natali sendiri mau lakukan untuk kedepannya semakin mengembangkan diri, jadi bisa buat resensi yang kalau sekarang sudah bagus, nanti kedepannya jadi lebih bagus lagi? Saya sejujurnya ingin mengembangkan kemampuan saya untuk membuat resensi film. Ditambah lagi hobi saya yang menonton, suka menonton film, maka mungkin saya akan mengembangkan cara saya untuk membuat resensi film agar bisa dinikmati oleh banyak orang. Wah, keren. Kalau menurut Natali berarti belajar untuk buat resensi film itu tidak hanya untuk pelajaran sekolah ya, berarti manfaatnya besar begitu. Iya, betul. Oke. Boleh nggak sekarang kan kita melihat Natali itu baru kelas 9, berarti masih SMP kan, tapi ternyata sudah bisa berprestasi, udah dapat juara 1 lomba-lomba nih. Nah, kalau dari Natali sendiri, apa tips supaya teman-teman yang lain juga bisa semangat berkarya, bisa lihat Natali, wah berprestasi, saya juga mau kembangkan bakat. Apa kira-kira tips yang dari Natali sendiri? Bisa mungkin kalau misalnya ada ya kayak quotes atau kata-kata yang selama ini Natali jadikan sebagai kayak, wah ini yang menginspirasi nih, jadinya mau belajar lebih baik lagi. Jadi kata-kata yang menyemangati saya selama ini dan mungkin juga berkenan untuk para penonton untuk bisa diikuti dan menjadi penyemangat juga adalah jangan pernah takut untuk mencoba. Jika gagal, teruslah mencoba. Yakin Tuhan pasti akan menolong dan memampukan. Jangan mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Wow, betul ya. Jangan takut mencoba dan andalkan Tuhan. Jadi
apa yang selama ini membuat Natalie berhasil? Kira-kira berarti karena Natalie rajin apa? Rajin belajar. Setiap hari kan Natalie belajar buat resensi atau bagaimana? Saya sejujurnya membuat resensi itu tidak terlalu sering juga. Cuman saya sering membaca teks resensi yang dibuat oleh orang lain sebelum saya menonton film. Jadi mungkin di situ saya banyak belajar. Oh, berarti kita harus banyak belajar, cari-cari cari-cari literatur begitu ya supaya bisa mengembangkan diri. Dan tadi Natalie juga bilang harus selalu mengandalkan Tuhan ya. Wah, berarti keren. Kita melihat Natalie, ini temanku ini keren banget, udah bisa menang lomba biarpun masih remaja ya, tapi kita sebenarnya udah bisa mengembangkan bakat dan berprestasi biarpun kita masih belum dewasa begitu, tapi kita udah bisa berprestasi. Nah, kalau menurut saya sih Natalie ini bisa jadi contoh juga karena itu lomba yang resensi itu waktu pandemi kan, yang Natalie ikutnya. Iya, betul. Jadi online waktu itu. Iya, online. Online. Berarti pandemi menurut Natalie harusnya bukan jadi tantangan ya, justru bisa menjadi jalan untuk sukses. Buktinya bisa menang lomba biarpun lagi ada pandemi begitu. Ya, kalau menurut saya sih melihat teman kita yang keren ini, kita bisa jadikan motivasi, bisa kita belajar juga untuk terus semangat mengembangkan bakat kita, supaya kita juga bisa berprestasi, bisa berkembang. Nah, adakah tips lain begitu untuk teman-teman misalnya yang masih kurang pede begitu untuk mencoba atau ingin mengembangkan bakat, kira-kira bagaimana? Kalau untuk masih beberapa orang yang takut berbicara depan umum, mungkin harus banyak-banyak latihan dari depan cermin saja dulu. Jika malu depan orang, bisa mencoba untuk banyak bicara di depan cermin. Itu akan melatih kemampuan jika sering diulang. Berarti latihan depan cermin untuk maju pede begitu ya, supaya percaya diri. Iya. Wah, thank you Natalie untuk semua sharingnya, untuk semua tips-tipsnya. Semoga sukses terus, semoga bisa lebih banyak prestasi lagi yang bisa diraih. Kan masih SMP, berarti masih ada SMA lagi kan, yang bisa menjadi sarana untuk meraih prestasi. Oke. Thank you Natalie sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol kita, dan semoga ini juga menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Dan mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih semua untuk menonton. Jangan lupa untuk support video ini dengan like, share, subscribe, dan kita see you in next video. Bye-bye. Dadah! Sukses terus! Sukses terus Natalie, semangat! Semangat!